Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang. Karena pada saat jam kerja ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi. Bagaimana tadi pada saat hati-hati pada saat menyelesaikan rekrutmen. Jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ, belum ada undang-undang yang melarang khilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong khilafah sah saja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang punya pemikiran bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu. Kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terupdate, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang kita bahas adalah terkait Menteri Agama Fahrul Razi. Tetapi yang kita bahas hari ini bukan karena pernyataan Fahrul Razi yang kemarin mengatakan bahwa radikalisme itu bisa dibawa oleh anak yang good looking, fasih bahasa Arab. Ada juga pernyataan dari Menak Fahrul Razi yang mengatakan bahwa akan mensertifikasi dai. Jadi dai mubalek itu akan disertifikasi. Tetapi tidak itu teman-teman yang kita bahas. Ada hal yang menarik terkait Fahrul Razi teman-teman. Ketika saya baca di media online, ternyata Fahrul Razi hari ini terkena COVID-19. Ini sudah fix dan sudah positif, dan beliau hari ini menjalani karantina. Jadi ini sederet menteri-menteri yang terkena COVID-19, yang sebelumnya ada Edi Prabowo, kemudian ada Menhub Budi Karya Sumadi. Kali ini adalah Menteri Agama Fahrul Razi terkena COVID-19. Jadi ini sudah banyak pejabat kita yang terkena COVID. Yang sebelumnya itu teman-teman ada Ketua KPU Arief Budiman juga terkena COVID-19. Nah, bagaimana beritanya teman-teman? Ini ada berita yang cukup menarik dari CNBC Indonesia teman-teman terkait COVID-19 yang kali ini mengenai Menteri Agama. Saya baca beritanya teman-teman. Menteri Agama positif Corona, ini reaksi Istana Kepresidenan. Ini teman-teman gambar dari Fahrul Razi yang hari ini terkena COVID-19. Istana Kepresidenan menegaskan Menteri Agama Fahrul Razi dalam 1-2 bulan terakhir tidak bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Hal tersebut dikemukakan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merespon kabar Fahrul Razi teridentifikasi positif COVID-19 pada akhir pekan lalu. Jadi ini keterangan Istana menanggapi kabar terkait Fahrul Razi yang terkena COVID-19. Karena memang sebelumnya menurut kabar bahwa dalam 1 atau 2 pekan kemarin itu Fahrul Razi tidak bertemu dengan Presiden Jokowi. Nggak ketemu dengan Bapak, sudah lama nggak ketemu, sudah 1-2 bulan, kata Heru saat dikonfirmasi Senin 21 September 2020. Heru menegaskan selama ini Presiden selalu menjaga jarak aman dengan jajaran menteri, baik itu saat menggelar rapat atau kegiatan lainnya. Jokowi, kata dia, juga kerap menggunakan masker maupun alat pelindung diri lainnya. Ini teman-teman pernyataan dari Heru, Sekretariat Presiden, bahwa dalam 1-2 bulan ini Menteri Agama tidak bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi ini adalah bentuk keterangan yang disampaikan oleh Sekretariat Presiden bahwa Fahrul Razi tidak bertemu dengan Presiden dalam 1 atau 2 bulan ini. Sehingga kesimpulannya bahwa Pak Jokowi tidak ada kontak langsung dengan Menteri Agama dalam 1-2 bulan ini. Jadi itu teman-teman, Pak Presiden Jokowi selalu menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker, kemudian penutup wajah yang dari kaca atau plastik itu, Jokowi sering menggunakan itu. Presiden tetap jaga jarak, pakai face shield. Terus ruangan di istana kan dibuka semua, nggak pakai AC, ujar Heru. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Heru. Intinya bahwa Presiden Jokowi jarang ketemu dengan menteri. Kalaupun ketemu dengan menteri, ini pakai ini penutup wajah dari plastik dan
di dalam istana juga ini tidak banyak menggunakan AC. AC dimatikan sehingga jendela-jendela dibuka, udara bisa masuk dengan bebas. Ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID di istana. Karena menurut keterangan kemarin bahwa COVID-19 ini bisa menyebar melalui udara. Jadi droplet ini bisa melayang-layang lah istilahnya, yang mikro-mikro itu. Sehingga kalau pakai AC ini bisa berputar bolak-balik. Makanya Istana Negara ini dimatikan AC-nya. Kemudian teman-teman, sebelumnya Fahrul dikabarkan positif COVID-19. Meski demikian saat ini kondisi fisiknya dalam keadaan baik. Kabar ini disampaikan oleh staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal, seperti yang dikutip laman resmi Kementerian Agama Senin 21 September 2020. Jadi hari ini teman-teman kabar itu diterima. Itu berdasarkan penjelasan dari Kevin Haikal selaku staf khusus Menteri Agama. Jadi sudah jelas teman-teman, Menteri Agama hari ini terkena COVID-19. Mungkin di antara para netizen punya pendapat yang berbeda-beda. Kenapa Menteri Agama kena COVID-19? Nah ini juga cukup menarik teman-teman, karena menteri yang harusnya lebih safety, menteri yang seharusnya ini lebih aman dari COVID-19 ternyata kena juga COVID-19. Kemudian teman-teman, pada 17 September Menak melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala mengkhawatirkan, kata Kevin. Kevin mengemukakan saat ini Fahrul sedang menjalani proses isolasi mandiri dan istirahat total, mengikuti protokol wajib dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah itu teman-teman kabar terbaru dari Menteri Agama yang terkena COVID-19. Dan ini tentu akan menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintah ini berkali-kali untuk menekankan menjaga kesehatan dengan selalu pakai masker, menjaga jarak, selalu di rumah kalau tidak ada kegiatan yang mendesak. Kemudian cuci tangan dan beberapa protokol kesehatan lainnya yang ditekankan oleh pemerintah. Nah teman-teman, mengenai COVID-19 ini kemarin juga ada perbincangan juga ketika Presiden Jokowi menugaskan Menteri Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani COVID-19 ini. Jadi Jokowi menugaskan Luhut untuk menangani COVID terutama di 9 provinsi. Jadi 9 provinsi yang banyak dampak COVID-19 ini, Jokowi perintahkan kepada Luhut untuk menangani ini. Padahal teman-teman, kalau kita lihat penanganan COVID-19 ini sudah ada yang membidani. Jadi ada Kementerian Kesehatan, ada gugus tugas, kemudian kemarin ada Pak Erick Thohir ini juga menangani COVID-19 dengan mencoba untuk memproduksi vaksin. Nah kali ini Presiden Jokowi menugaskan kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani COVID-19. Nah ini juga mendapat kritikan dan sorotan dari publik, dari masyarakat. Kenapa Pak Jokowi tidak memberdayakan sistem yang ada? Jadi ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat, ada kepala desa, dan seterusnya. Seharusnya menggunakan sistem ini untuk penanganan COVID-19. Nah, kalaupun itu tidak berhasil, menurut saya memang Pak Jokowi harus memimpin langsung, turun langsung untuk menangani COVID-19. Karena ingat teman-teman, sudah ada 59 negara yang membanat WNI untuk tidak bisa masuk ke sebuah negara tersebut. Jadi warga negara Indonesia tidak bisa masuk ke 59 negara. Karena pandemi di Indonesia ini angkanya cukup tinggi. Jadi lonjakannya itu cukup tinggi, sehingga negara-negara lain ini memproteksi diri agar supaya masyarakat Indonesia, WNI ini tidak bisa masuk ke negara-negara tersebut. Nah itulah teman-teman yang menjadi keprihatinan kita semua, karena COVID-19 ini juga belum usai. Dan dampaknya itu juga kemana-mana. Kemarin ada beberapa permintaan dari ormas, dari masyarakat supaya pilkada di tahun 2020 ini ditunda sampai 2021,
dengan harapan ketika pandemi sudah mereda maka pilkada ini digelar. Ini sampai seperti itu teman-teman, ekses akibat dari pandemi virus corona. Karena juga banyak masyarakat yang khawatir dengan pilkada di 2020 nanti, jangan sampai nanti ada klaster baru, klaster penyebaran COVID-19 gara-gara pilkada, gara-gara kampanye. Maka banyak orang yang ini menyarankan supaya ditunda saja sampai 2021 pilkadanya. Namun kemarin ada tanggapan dari Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang mengatakan apakah ada jaminan tahun 2021 COVID-19 ini mereda? Ini juga menjadi pertanyaan. Tetapi logikanya sebenarnya begini teman-teman, kalau vaksin nanti diberikan atau disuntikkan oleh pemerintah ke warga masyarakat ini bulan Desember sampai Januari, maka otomatis penyebaran COVID-19 ini akan tertekan, akan terkurangi jauh karena sudah ada vaksinnya. Kalau benar-benar vaksin itu ampuh untuk menangkal penyebaran COVID-19, makanya pilkada 2021 ini lebih aman dibandingkan dengan pilkada yang digelar di tahun 2020, tepatnya bulan Desember 2020. Ini hitung-hitungan teman-teman, kalau pilkada dilakukan di bulan Desember maka resikonya penyebaran COVID-19 tentu akan lebih banyak. Tetapi kalau pilkada diundur di tahun 2021, maka penyebaran COVID-19 akan bisa ditekan. Karena sudah ada vaksin, sesuai janji yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa Desember Januari ini vaksin sudah disuntikkan ke sebagian besar warga negara Indonesia. Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini mengenai penyebaran COVID-19 yang angkanya hari ini sudah 244.000 orang yang terkena COVID-19. Jadi ada kasus 244.000 lebih, hampir 245.000 teman-teman kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan hari ini Menteri Agama Fahru Rosi terkena COVID-19. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman?